rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah yang baru, yaitu mata kuliah AE 5030, ya, namanya Aircraft Trajectory and Parameter Estimation. Nah, terkait dengan mata kuliah ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, walaupun nanti detailnya akan kita lihat di beberapa slide berikutnya. Yang pertama adalah bahwa mata kuliah ini terdiri dari 3 kredit. Ya, 3 kredit harusnya rekan-rekan sudah paham, dan kemudian kita akan masuk belajarnya selama 16 minggu. Total 16 minggu kita akan ada semacam materi yang akan kita berikan. Dan kemudian terkait dengan gradingnya, ada 3 hal yang akan kita ujikan. Yang pertama adalah adanya kuis, mungkin kita buat dalam 2/2 minggu. Terus kemudian ada juga 5 assignment atau tugas besar, tugas kecil dan tugas besar yang kita lihat seperti apa nanti ada di bagian beberapa slide setelah ini. Dan kemudian tentunya untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa secara komprehensif, kita juga akan membahas ataupun akan menguji yang namanya ujian akhir semester, yang mana ini di cover mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Nah, terus kemudian agar mahasiswa benar-benar paham terkait dengan apa yang kita diskusikan, maka selama kuliah ini berlangsung, nantinya selama 16 minggu ke depan, kita akan memberikan juga live coding. Jadi ada skripnya, saya akan demokan bagaimana implementasinya dan sebagainya. Baik, nah untuk dosen pengampunya yang menjadi dosen pengampu utama adalah saya sendiri. Ini profil saya lulus dari Technical University of Jerman. Dan kemudian ini dosen pengampu yang lainnya adalah Profesor Halim Muhammad. Kebetulan beliau hari ini tidak berhalangan hadir, tapi pertemuan-pertemuan berikutnya beliau akan hadir di kelas ini. Nah, terkait dengan jadwalnya, kita akan sepakati bahwa ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Yang pertama adalah hari Rabu, ya, di mana hari ini adalah hari Rabu, adalah pertemuan perdana kita. Itu mulai jam 7 sampai dengan pukul 9 WIB, ya. Ruangannya di ruang kegiatan bersama yang RK Perpustakaan RTMB di lantai dasar. Terus kemudian hari Kamis itu hanya 1 jam kita akan membahas, kita akan bertemu di ruangan 4105, itu ada di dekat di daerah sini. Nah, harusnya mahasiswa sudah paham semua terkait dengan ruangan ini. Nah, sedikit terkait dengan perubahan mata kuliah ini, perubahan nama mata kuliah ini rekan-rekan sekalian, bahwa dulu mata kuliah ini namanya System Identification, kodenya I5025, itu karena kita dulu menggunakan kurikulum 2019. Tetapi sekarang 2024 kita sudah masuk ke kurikulum 2024 dan kita memang dihimbau dari pihak kampus agar membuat nama mata kuliah yang semenarik mungkin, sehingga memang kita ganti ya menjadi Aircraft Trajectory and Parameter Estimation. Walaupun secara ruang lingkupnya apa yang dikerjakan di AE 5030 Trajectory dan Parameter Estimation ini semuanya dilakukan di dalam konteks System Identification. Nah, itu kira-kira kenapa kita ada perubahan seperti ini. Tetapi semua materi yang diajarkan di System Identification tentunya akan dibahas juga di dalam konteks penamaan mata kuliah baru ini. Ini hanya perubahan nama saja. Nah, jadi nanti ke depan ini selama 16 minggu ke depan, ketika saya menggunakan istilah System Identification ataupun Trajectory and Parameter Estimation, itu artinya sama saja, hanya namanya saja, hanya untuk membuat lebih menarik di mahasiswa. Nah, ini yang menurut saya penting rekan-rekan sekalian, bahwa ada 5 learning outcome yang seharusnya teman-teman sekalian nanti dapatkan setelah selesai mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa memahami prinsip yang sangat fundamental terkait dengan teori estimasi dan juga aplikasinya dalam konteks pesawat udara. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan sensor, karena semua data-data yang kita dapatkan di sini ini berasal dari sensor. Jadi kita harus memahami karakteristik sensor seperti apa, apakah ada biasnya, apakah ada stochastic noise-nya dan sebagainya, akan kita pelajari semuanya di sini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita juga nanti diminta untuk mengkonstruk, ya, untuk membuat yang namanya model matematika yang pesawat udara. Tapi tidak hanya berbicara masalah bagaimana mengkonstruk model matematika pesawat udara, tapi kita juga nanti diminta untuk mengestimasi parameter-parameter yang ada di dalam model ini. Nah, ini diharapkan nanti mahasiswa benar-benar memahami ini. Dan yang keempat adalah karena kita pemodelannya berbasis data dan model, nah ada kata data di sini,
Jadi mahasiswa juga diharapkan untuk benar-benar paham bagaimana merancang suatu eksperimen agar eksperimen itu menghasilkan data yang bagus. Karena ada saja data yang kita rekam, tapi kalau isinya nol semua itu benar-benar useless, tidak dapat digunakan untuk konteks identifikasi sistem. Nah, yang terakhir, setelah kita mendapatkan model, nah mahasiswa juga nanti diharapkan mampu untuk melakukan validasi. Modelnya harus divalidasi sedemikian rupa supaya modelnya benar-benar bisa merepresentasikan dinamika sistem yang kita miliki. Nah, ini mohon ini benar-benar dipahami rekan-rekan sekalian supaya nanti ke depannya kita paham kita sekarang sedang mempelajari apa dan learning outcome-nya seperti apa. Nah, terkait dengan grading, nah ini cukup penting karena ada banyak sekali penilaian yang kita gunakan. Tugas adalah sebanyak 5 tugas dan masing-masing ada bobotnya, tapi tugas pertama nanti akan diberikan paper, ada beberapa paper yang kita berikan dan nanti mahasiswa akan mempresentasikan, ada presentasi, ada mungkin 5 paper yang akan kita berikan ya. Dan kemudian ada model simulation, estimation theory, sampai nanti tugas yang terakhir ini yang cukup demanding sekali tugasnya dan kita juga bisa lihat di situ porsinya juga memang besar, lebih besar bahkan dari UAS karena di bagian tugas kelima nanti mahasiswa diminta untuk menerbangkan pesawat dalam simulator. Kita punya simulator di sini, menerbangkan simulatornya, merekam datanya dan kemudian melakukan estimasi parameter yang terkait dengan kestabilan pesawat udara. Nah, jadi cukup demanding di sini. Kuis sedikit 5% ya, dan kemudian ada terakhir nanti untuk memahami konsep ya. Kita juga mau menguji terkait dengan materi-materi yang sudah diujikan selama 16 minggu terakhir. Ya, jadi porsinya kedua paling besar itu sekitar 25%. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini? Izin tanya Pak, untuk tugas kerja Pak. Ya. Ini tugasnya tidak secara individu atau kelompok saja? Oke, terima kasih Tio, itu lumayan bagus sekali. Nah, tadi saya lupa menyampaikannya bahwa ada beberapa tugas ini yang nanti dilakukan secara berkelompok. Mungkin saya langsung sebutkan saja di sini. Tugas pertama akan dilakukan secara berkelompok, ya masing-masing nanti harus tahu pekerjaannya apa. Dan kemudian tentunya yang ini, yang tugas yang kelima terkait dengan uji terbang di simulator. Ini juga pasti berkelompok. Nanti ada yang berperan sebagai pilotnya, ya ada yang berperan sebagai data recordernya yang benar-benar tahu bagaimana cara merekam dan sebagainya, dan kemudian tentunya ada juga nanti yang akan melakukan analisis dan sebagainya. Jadi tentunya ini harus dilakukan secara berkelompok, tugas 5 dan juga tugas utama. Kemudian yang 2, 3, 4 ini dilakukan secara individu. Oke, jelas Tio? Oke. Baik. Nah, referensinya ada beberapa di sini. Ada 7 yang kita berikan ke mahasiswa. Dan kemudian yang cukup dominan di sini yang kita gunakan adalah referensi pertama dan kedua. Nah, ini bisa dibilang the Bible-nya topik system identification. Yang pertama itu Jati Abongkar, ini lebih ke arah Eropa. Biasanya orang-orang Eropa yang mempelajari terkait dengan system identification, mereka akan refer ke Jati Abongkar. Dia bekerja di DLR dan sekarang sudah pensiun. Ya, tapi tetap dia melakukan riset di bidang sistem identification. Yang kedua ini orang NASA, Klein dan Morelli, tapi yang cukup ahli adalah Morelli. Dia masih aktif sekarang di NASA dan biasanya orang-orang yang belajar sistem identification yang ke arah Amerika biasanya menggunakan buku ini. Jadi ini buku yang akan digunakan banyak sekali yang kita rujuk selama kita belajar mata kuliah ini. Baik, nah ini yang cukup penting yaitu terkait dengan RPS-nya, rencana pembelajaran semester, apa saja yang kita pelajari setiap minggunya, dan kemudian topik-topiknya apa, dan kemudian kaitannya dengan CPMK nomor berapa juga sudah kita sebutkan semua. Jadi ini semua bisa ditolak oleh mahasiswa dan mohon dipahami nanti CPMK-nya itu. Karena ketika kita mempelajari sesuatu, apa sebenarnya yang ingin mata kuliah ini agar mahasiswa mempelajarinya. Nah, itu nanti bisa dilihat di CPMK yang tadi sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ya pertemuan pertama kedua masih mengenai penggabungan dan latar belakang yang harus benar-benar kuat kita di sini. Kenapa kita melakukan ini? Makanya ada 2 minggu kita lakukan ini. Dan seterusnya nanti ada terkait dengan sensor dan kemudian model dinamika pesawat udara dan seterusnya sampai nanti kita harus belajar mengenai teori estimasi karena inilah landasan dari bidang dari sistem identifikasi ini, yaitu teori estimasi. Ini biasanya bagian dari ilmu statistik yang dia secara spesifik mempelajari mengenai
bagaimana mendevelop model berdasarkan physical properties dari suatu sistem dan juga berdasarkan data. Nah, itu kira-kira teori estimasi yang dibahas sampai teori estimasi. Dan kemudian nanti kita akan bahas implementasi dari teori estimasi untuk model yang bersifat statik, dan juga nanti yang berikutnya adalah untuk model yang bersifat dinamik dan seterusnya. Nah, rujukannya juga kita sudah buat ya masing-masing di sana. Silakan nanti dilihat rujukannya ketika belajar mengenai topik ini. Tapi secara prinsipnya rekan-rekan semua bahwa materi kuliah ini dibuat selengkap mungkin sehingga memang kebutuhan untuk membaca rujukan-rujukan sini memang tidak terlalu besar, karena memang materi sudah benar-benar kita buat compact, mahasiswa benar-benar bisa mempelajari semuanya dari sini. Tentunya kalau ini lebih dalam, ini lebih luas pembelajarannya, silakan merujuk kepada referensi yang kita buat di sini. Nah, yang terakhir nanti adalah adanya tugas besar. Kita lihat tugas nomor 5. Nanti rekan-rekan di sini akan kita bawa ke dalam simulator di sana, dan nanti rekan-rekan akan bisa melihat bagaimana sebenarnya pesawat melakukan uji terbang dan kemudian merekam data, dan kemudian datanya digunakan untuk proses estimasi. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang mari kita masuk sedikit terkait dengan materi kuliah ini, yaitu definisi dari system identification, atau dalam bahasa Indonesia adalah identification system. Secara prinsip, identifikasi sistem adalah pemodelan. Jadi kalau orang matematik sering menyebut ini dengan istilah pemodelan. Ya, kalau orang di dalam konteks data science ini pasti istilahnya adalah dalam konteks machine learning mungkin istilahnya adalah proses pemodelan juga ya, pemodelan tapi berbasis data. Jadi semua istilah-istilah, orang matematik menggunakan istilah pemodelan, orang data science juga menggunakan istilah pemodelan dan sebagainya. Tetapi kita di dalam konteks engineering kita tidak menggunakan istilah pemodelan, tetapi kita menggunakan istilah identifikasi sistem. Jadi pemodelan itu sama dengan identifikasi sistem. Nah, jadi istilahnya saja yang berbeda. Nah, secara praktisnya apa definisinya? Nah, kita punya, kalau kita berbicara mengenai teori sistem, kita punya 3 sistem, yaitu terkait dengan input, model, dan output. Ya. Nah, kalau kita mengetahui input dan model dan ditanya outputnya, maka kita berbicara mengenai konteks simulasi. Ya. Tetapi ketika kita mengetahui bagaimana struktur modelnya dan bagaimana struktur dari outputnya, yang ditanya adalah inputnya, maka kita itu sedang berbicara mengenai control. Ya. Dan yang terakhir itu, ketika kita mengetahui input dan mengetahui outputnya, ditanya bagaimana struktur modelnya, kita sekarang masuk dalam konteks system identification atau modeling. Nah, itu kira-kira di dalam konteks teori sistem ada 3 permasalahan. Bedanya ya ini, bahwa system identification adalah kita tahu inputnya, kita tahu outputnya, dari mana kita tahu, dari ukuran. Dan yang ditanya adalah bagaimana outputnya. Nah, kalau teman-teman juga belajar mengenai machine learning, pasti seperti ini juga. Kita tahu inputnya, kita tahu outputnya, ditanya modelnya. Dalam konteks machine learning ini sering juga disebut dengan istilah supervised learning, kalau ada yang pernah dengar, ya, begitu. Nah, itu kira-kira ini ya mappingnya supaya teman-teman tahu apa koneksinya dengan bidang matematik, dengan bidang machine learning. Nah, ini hampir-hampir mirip. Nah, jadi secara definisinya, nah ini istilah yang cukup sering digunakan, diungkapkan oleh Lafti Jani, mengatakan bahwa sistem identifikasi adalah proses penentuan model ya berdasarkan data observasi, input dan output. Itu saja. Apa sistem identification? Sistem identification adalah menentukan model berdasarkan observasi. Berdasarkan observasi artinya berdasarkan pengukuran. Pengukuran apa? Input dan output. Kita tahu inputnya apa, kita tahu outputnya berapa, modelnya seperti apa. Nah, inilah tujuan dari identifikasi sistem. Nah, aplikasinya dalam konteks pesawat udara ada banyak sekali. Pertama tentunya untuk mengembangkan flight simulator yang high fidelity, untuk flight testing, untuk proses aircraft accident analysis, dan seterusnya. Ada banyak sekali, ya. Dan bahkan yang ini memang wajib. Jadi kalau teman-teman suatu saat pernah ke airlines, mereka punya simulator, itu semua data-data CR alpha, dan sebagainya itu didapatkan dari uji terbang, di mana uji terbang akan menghasilkan data-data dan data-data digunakan untuk
mengestimasi parameter dinamiknya. Jadi ini memang sistem identifikasi memegang peran yang sangat fundamental untuk mendapatkan yang namanya simulator yang tingkat fidelity-nya sangat tinggi. Nah itu kira-kira manfaatnya. Nah sekarang yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan konsep atau prinsip yang sangat penting agar sebuah proses identifikasi sistem bisa berhasil dilakukan. Yang pertama adalah ada namanya manuver. Manuver itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengisai input yang akan mengganggu pesawat kita. Kalau kita tidak ganggu pesawatnya tidak akan berfluktuasi ya dinamikanya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Jadi memang manuver ini harus didesain sedemikian rupa supaya dia bisa mengisai dinamika yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya M yang kedua itu measurement. Nah, measurement artinya kita harus menggunakan sensor yang sebagus mungkin. Nah, ketika kita mau uji terbang, memang sensor itu adalah sensor yang paling bagus. Kalau dibandingkan grade-nya ya, sensor yang digunakan di pesawat udara pada saat melakukan uji terbang itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan sensor yang digunakan di pesawat sipil sekarang. Karena mereka tidak butuh presisi yang sangat tinggi, mereka tidak butuh sampling rate yang tinggi. Jadi grade-nya berbeda. Kemudian yang ketiga metode. Nah ini yang kita pelajari di kuliah ini, metode ini. Ada banyak sekali metode-metode untuk melakukan identifikasi sistem akan kita pelajari. Nah, apakah maximum likelihood, Kalman filter, dan sebagainya. Akan kita pelajari di mata kuliah ini. Dan M yang terakhir adalah terkait dengan mathematical modelnya. Ada prinsip bahwa all model is wrong, but some are useful. Artinya bahwa tidak ada model yang benar, semua model itu salah. Tapi beberapa model itu ada yang berguna. Itu diimbangkan oleh G.E. Box, seorang statistician. Jadi prinsipnya adalah ketika kita mendapatkan model yang bagus, ya itu hanya berlaku untuk data tertentu, tidak bisa berlaku secara universal, tidak mungkin. Ya, jadi model itu hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu, untuk data-data tertentu. Nah itu sangat penting. Jadi itu kira-kira prinsipnya termasuk dengan what and methodology is ID ini sangat penting. Apa itu manuver, measurement, method sama yang terakhir adalah models. Nah itu kira-kira rekan-rekan sekalian pengantar di pagi hari ini supaya nanti kita bisa tahu ke depannya kita akan belajar apa dan tentunya juga kita tahu apa-apa saja yang kita pelajari dalam perkuliahan ini. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Andrea. Menurut saya kan ini sebenarnya mata kuliah KN, tapi konsep sistem identifikasi ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke bidang lain juga nggak ya? Ya, ini pertanyaan baik sekali. Ini sangat bisa ya, karena memang prinsipnya seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa untuk sistem identification ini hanya penggunaan istilah saja. Ya, kalau orang matematik sering menyebutkan dengan istilah pemodelan. Kalau orang di dalam konteks machine learning menggunakan istilah supervised learning. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah ini ataupun yang dipelajari di sini, dia itu di mata kuliah ataupun di bidang-bidang yang lain itu sudah diterapkan, tapi dengan baju yang berbeda-beda. Jadi bisa saja, baik ketika di perusahaan, ya, selama ada datanya, selama ada input dan outputnya, prinsip dari sistem identification ini bisa kita gunakan. Nah, begitu kira-kira. Baik, jadi cukup sekian kita bahas pertemuan hari ini, pengantar pertemuan ini, dan terima kasih juga untuk diskusinya hari ini. Dan kita akan bertemu kembali besok dengan materi yang baru, yaitu terkait dengan instrumentation system, dan semua materinya sudah kita upload di EduNext. Jadi diharapkan ke teman-teman di sini supaya bisa membaca terlebih dahulu sebelum besok kita melakukan perkuliahan. Terima kasih dan selamat pagi.